Ini episode yang ketiga. Di dalam Islam itu selalu ada dalil di setiap kondisi seperti itu. Kemudian Wahabi, apakah Wahabi itu radikal? Ya tentu saja Wahabi itu radikal. Karena apa? Karena mereka bersikeras pada rumusan Ibnu Taimiyah terkait dengan sunnah dan bid'ah. Jadi Enggak, uh, uh, Ahlus Sunnah atau yang kamu tuduh sebagai Wahabi itu mereka tidak selalu bergantung kepada Ibnu Taimiyah. Ya, itu berarti bahwa Anda masih belum membaca kitab-kitab mereka. Ya, lanjut. sunnah dan bid'ah generasi awal itu seperti sunnah bid'ahnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu sampai membagi bid'ah hasanah, bid'ah tidak hasanah gitu ya. Ya, itu sunnahnya generasi awal itu seperti itu. Nah, kemudian ketika Ibnu Taimiyah menyatakan hal yang sebaliknya, boleh nggak boleh? Ya, nggak jadi masalah, dia adalah ulama besar, kita terima aja pendapatnya. Tapi ketika ada orang yang bersikeras hanya mengambil pendapat dari Ibnu Taimiyah terkait dengan hal itu, maka dia menjadi radikal. Oh, jadi kalau mengambil pendapat Ibnu Taimiyah, dia radikal, mengambil pendapatnya Imam Syafi'i nggak radikal gitu. Itu kaidah macam apa ini orang buat? Sungguh aneh. Ya. Jadi radikalisme itu adalah ketika dia kekeh bersikeras pada satu gagasan, satu pendapat yang itu sesungguhnya adalah penafsiran belaka. Jadi kalau mengambil pendapat atau penafsiran belaka satu berpegang pada itu, berarti dia otomatis radikal. Ini kaedah dari mana? Kaedah buatan Gumbuliyah gitu. Begitupun dengan aliran-aliran atau kelompok-kelompok atau firqah-firqah atau manhaj-manhaj dan sebagainya dalam gerakan Islam kontemporer di dunia saat ini. Ikhwanul Muslim itu radikal dan lain sebagainya itu radikal. Kalau mereka kemudian menyatakan bahwa interpretasi mereka atas agama itu ya, interpretasi mereka atas agama itu kemudian dipaksakan pada kelompok lain sehingga siapapun yang tidak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap agama maka dianggap sesat, kafir dan sebagainya. Gitu. Jadi inilah penafsirannya si Ustadz Guru Gembul atau Pak Guru Gembul. Ya, yang dia sendiri itu menyatakan, dia sendiri yang bilang ya bahwa saya bukan Sunni, saya bukan Syiah. Kalau orang sudah ngomong seperti itu, berarti orang ini manhajnya membuat manhaj baru, ya namanya manhaj gembuli, ya seperti itu. Ya, dia bilang saya Muslim, kemudian dia ada waktu dia mengambil kaedahnya Ahlus Sunnah, ada waktu dia mengambil kaedah Ahlul Ahwa. Ya, semua itu dia campur aduk. Ya. Baik, kemudian di sini ada komentar. Komentar ini cukup unik ya. Maaf, Guru Gembul, ini sebenarnya sedang membahas apa sih kok saya bingung. Radikal dan sesatnya itu apakah sifatnya atau dalam bab akidah plus pemahamannya, tolong jelaskan lebih transparan lagi. Om Gembul jangan hanya ngambilnya sepotong-potong, kemudian dijadikan topik pembahasan. Ini orang benar ya. Ya, ini cara orang yang berakal. Maksudnya kalau Anda bilang fulan radikal, fulan radikal, fulan radikal, radikal. Ya, sedangkan secara umum firqahnya itu tidak radikal. Ya. Anda harus nelaah pikirannya, kok kelompok ini Anda bilang tidak radikal, terus ada orang dalamnya yang radikal. Penyebabnya orang yang dalam ini radikal apa? Nah, itu harus ada penjelasannya. Jadi seperti itu tadi, dia bilang Syiah tidak radikal, ya, tapi orang-orangnya saja, beberapa orangnya saja yang radikal, ya. Ini cara ini kaidah salah, ya. Nah, inilah kelemahan orang. Jadi inilah kelemahan orang yang terlalu idealis, ya. Jadi dia hanya punya ide, lalu dia meracik sendiri, lalu menghubungkan ini dengan ini, A, B, Z, Z, X, lalu eh, menampilkannya di YouTube supaya segera kejar tayang. Sedangkan kebanyakan penonton di YouTube itu ingin sumber, ingin paham. Nah, jadi mereka
dijejeli, istilahnya orang Jawa ya, dijejeli dengan banyak informasi ya, sedangkan dia ingin ingin tahu, ini mengatasinya bagaimana, apakah saya nerima cara berpikir seperti ini sesuai apa enggak. Ibarat seperti orang yang didulangi makanan ya, sedangkan dia nggak tahu ini makanan manis, pahit atau apa ya. Jadi konten seperti ini itu banyak di YouTube ya. Jadi mereka buat judul yang fantastis atau judul yang buat orang itu tanda tanya, ketika diklik dilihat ternyata omongan itu semua eh, hanya dituang gitu aja ya, sehingga orang ndak bisa menelaah lebih dalam. Ingin menelaah lebih dalam, Guru Gembul akhirnya buat video baru lagi, ngomongin topik lain. Habis gitu balik lagi topik akidah Islam. Kemudian balik lagi ke topik yang lainnya ya. Jadi orang akhirnya bingung. Salah satunya ini. Ya seperti itulah si Guru Gembul. Nanti akan ada pembahasan lain tentang penafsiran Guru Gembul yang beberapa hal itu memang ada banyak kesalahannya. Sekian.